Halo guys, kembali lagi di episode Solid Review lainnya bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan ngomongin gimana sih caranya supaya koneksi WiFi di rumah lebih stabil, jangkauannya lebih luas, dan juga lebih kencang dengan menggunakan TP-Link Deco M5. Ketika ngomongin soal WiFi, router, dan kawan-kawannya, mungkin bisa kedengeran agak ribet karena banyak istilah-istilahnya. Tapi tenang aja, karena gue akan coba menjelaskan sesederhana mungkin supaya kalian bisa lebih paham. Jadi, TP-Link Deco M5 ini adalah Home Mesh WiFi System. Nah, ini artinya apa? Jadi, setiap unit mesh WiFi ini punya fungsi atau tugas, yaitu memperluas jangkauan sinyal WiFi atau bisa dibilang sebagai extender, dan juga bisa saling terhubung satu sama lain. Terhubung satu sama lain di sini maksudnya adalah Deco M5 ini bisa menentukan device yang sedang digunakan akan connect ke unit yang mana berdasarkan jarak atau posisi kita supaya sinyalnya bisa lebih maksimal. Jadi menurut gue Deco M5 ini adalah router sekaligus extender, tapi versinya yang lebih smart. Biar lebih jelas lagi, gue akan coba kasih ilustrasinya. Let's say rumahnya itu 3 lantai. Kalau cuma mengandalkan satu router atau modem di salah satu lantai aja, otomatis ruangan dan lantai lainnya juga nggak akan maksimal koneksi internetnya. Misalnya routernya ditaruh di lantai 2, maka lantai 1 dan lantai 3 sinyal wifi-nya akan cenderung lebih lemah. Tapi kalau langganan 3 internet provider sekaligus juga sangat tidak praktis. Karena di setiap lantainya akan punya network yang berbeda, nama yang berbeda, kalian harus reconnect ulang, disconnect lagi untuk connect di setiap lantainya. Jadi akan sangat tidak praktis kalau punya 3 internet provider sekaligus dalam satu rumah. Dan secara biaya juga akan jauh lebih mahal lagi. Jadi gimana sih mesh wifi ini bekerjanya? Gue akan pakai contoh dari gue sendiri. Jadi di rumah gue itu internetnya bisa sampai 100 Mbps. Nah, tapi biasanya sehari-hari itu rata-rata cuma sekitar 20-an aja dapatnya. Jadi ya nggak tahu sih sisanya hilang kemana. Makanya orang yang pernah online meeting sama gue biasanya tahu kalau misalkan internetnya suka bermasalah. Entah suaranya putus-putus, terus juga suka disconnect sendiri, dan sebagainya. Nah, rumah gue ini ada 3 lantai. Biasanya router wifi itu ada di lantai 2. Jadi kalau lagi butuh internet di lantai 1 atau 3, biasanya internetnya cenderung lebih lemah dan sering terputus juga karena range-nya udah kejauhan. Nah, gue sendiri udah cobain Deco M5 ini selama kurang lebih 1 bulanan terakhir, dan Deco M5 ini sangat membantu supaya setiap area mendapatkan sinyal yang lebih maksimal. Jadi router wifi tetap ada di lantai 2, lalu kabelan dari routernya dicolok ke salah satu Deco M5 ini. Satu lagi ditaruh di mana? Satu lagi ada di lantai 3, karena memang lantai 2 dan lantai 3 itu tempat yang kita paling sering beraktivitas, jadi ditaruhnya di lantai 3 dan di lantai 2. Oke, jadi ini adalah unit Deco M5 yang dipasang di lantai 2. Jadi ini langsung terhubung dengan router utama yang langsung connect ke provider. Karena ini ada di lantai 2, jadi nanti kalau misalkan lagi beraktivitas di lantai 1, maka device gua misalkan HP akan otomatis connect ke unit yang di lantai 2 ini. Unit Deco M5 yang ada di lantai 3 ini agak sedikit berantakan karena lagi ada beberapa device juga yang lagi digunakan. Jadi ya kurang lebih seperti inilah tampilannya yang di lantai 3. Sangat simple, tinggal dicolok aja ke power slotnya. Ketika di lantai 1, sekarang sinyalnya udah ada peningkatan sih. Jadi berasa lebih cepat, terus juga udah jarang terputus dari wifi. Jadi berasa banget udah ada peningkatannya ketika gue beraktivitas di lantai 1. Jadi kalau posisi gue lagi di lantai 1, dia akan menghubungkan device gue ke unit yang paling dekat. Jadi kalau di lantai 1, berarti nanti otomatis Deco M5 ini akan menghubungkan device gue ke unit yang di lantai 2. Kalau lagi di lantai 2 berarti akan connect yang ke unit di lantai 2, dan kalau lagi di lantai 3 berarti akan otomatis connect ke unit yang lantai 3. Dan ini bisa dilakukan dalam satu network yang sama ya. Jadi nggak perlu lagi disconnect yang satu terus reconnect ulang ke yang lain. Tapi ini satu network yang sama dan kalian nggak usah ribet-ribet lagi. Connect aja di situ terus dan nanti dia yang akan otomatis arahin kita untuk connect ke unit yang mana. Inilah yang gue maksud di awal tadi bahwa Deco M5 ini bisa saling terhubung satu sama lain berdasarkan posisi device kita. Desain dari Deco M5 ini juga simple banget. Warna putih polos dan ada lampu kecil di bagian tengahnya. Nanti kalau warna hijau artinya berjalan dengan baik dan ada koneksi internet. Kalau misalkan lagi merah, berarti Deco-nya lagi tidak terhubung dengan koneksi internet. Di bagian sampingnya juga ada beberapa port, ada untuk power slot dan 2 port untuk Ethernet. Deco M5 ini bukan nambahin speed internet kalian ya, tapi ini memaksimalkan speed yang ada. Jadi seperti contoh yang tadi gue jelaskan, kalau misalkan speed di rumah gue ini rata-rata cuma 20-an Mbps, padahal seharusnya bisa sampai 100. Tapi sejak menggunakan Deco M5 ini, sekarang speednya rata-rata udah 50, 60, atau bahkan 70-an Mbps. Jadi sebuah peningkatan yang cukup signifikan dari yang biasanya cuma 20-an Mbps. Dan juga kalau misalkan sinyal internetnya dari provider lagi kurang bagus atau lagi lemah, otomatis nanti sinyal akan dipancarkan sama Deco M5 ini juga akan kurang bagus juga. Karena kembali lagi, ini juga bergantung dari providernya. Untuk setup Deco M5 ini, kalian bisa setup dari smartphone kalian lewat aplikasi yang namanya TP-Link Deco yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store secara gratis. Banyak banget yang bisa kalian atur lewat aplikasi ini, mulai dari setup,
memblokir website tertentu atau disconnect device tertentu. Terus juga bisa memprioritaskan satu device untuk mendapatkan koneksi yang lebih maksimal. Jadi misalkan kalian lagi butuh internet yang kencang nih buat laptop kalian sambil kerja, kalian bisa memprioritaskan device laptop kalian itu di aplikasi ini, sehingga laptop kalian bisa mendapatkan koneksi internet yang lebih stabil dan juga lebih maksimal. Kalian bisa connect ke Deco M5 ini sampai 100 device. Jadi kalau misalkan di rumah kalian banyak peralatan yang sifatnya smart home, misalkan lampu, TV, dan sebagainya, kalian bisa connect ke Deco M5 ini sampai 100 device. Oke, overall pengalamannya gimana? Kalau buat gue sih, alat ini sangat membantu ya. Sejak pakai Deco M5 ini berasa banget peningkatan kualitas internet yang ada di rumah gue, dan semakin banyak area yang bisa dijangkau sama sinyal WiFi lewat Deco M5 ini. Jadi kalau buat gue sih alat ini sangat-sangat membantu ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah semua orang di rumahnya akan perlu Deco M5 ini? Menurut gue sih enggak juga sih, tergantung dari situasi kalian seperti apa. Tergantung rumah kalian sebesar apa, terus juga berapa tingkatnya, terus juga apakah banyak ruangan-ruangan sehingga banyak tembok yang jadi penghalang buat sinyal WiFi. Jadi tergantung tempat kalian sih. Tapi biasanya itu tingkatan rumah, terus juga apakah banyak ruangan, tembok-tembok, itu menjadi dua faktor yang menentukan sinyal WiFi juga. Atau misalkan mungkin buat kalian yang ngekos mungkin nggak perlu alat seperti ini sih. Oh iya, pas beli Deco M5 ini, kalian bisa pilih nih, mau yang 1 pack, atau 2 pack, atau 3 pack. Jadi itu unitnya ya, jadi mau 1 unit, sekali beli 2 unit, atau 3 unit. Tergantung keperluan dan kebutuhan kalian. Kalau yang dipakai di rumah gue ini 2 pack, atau 2 unit, jadi satu di-connect ke router dari provider, dan satu lagi ditaruh di lantai 3, supaya sinyal wifi-nya bisa lebih stabil dan juga lebih kencang di lantai 3. Sebenarnya kalau contoh di rumah gue ini yang 3 lantai, kalau mau lebih maksimal akan perlu 3 unit sih. Tapi kenapa gue pakai 2? Karena di lantai 1 jarang beraktivitas sih. Biasanya kebanyakan cuma makan doang, dan kebanyakan aktivitasnya di lantai 2 dan 3, makanya cuma perlu 2 aja. Oke, gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!